Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian dari mantan muhibbin yang sudah sekian tahun berkhidmah kepada para habaib. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya untuk meninggalkan ajaran-ajaran habaib. Karena yang kita tahu teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka itu pendatang, imigran dari Yaman. Kemudian mengklaim keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun akhlaknya sangat jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur adanya kajian nasab dari Kiai Haji Imaduddin yang membongkar siapa nasab Ba'alawi. Akhirnya banyak masyarakat yang tersadarkan. Karena Rasulullah SAW aja ketika beliau untuk makan, untuk mengganjal perutnya saja beliau sampai menggadekan baju perangnya. Bayangkan, hanya untuk mengganjal makan Rasulullah pernah menggadekan baju perangnya. Rasulullah tidak mendawir, tidak meminta-minta kepada para sahabatnya. Seandainya Rasulullah mau meminta kepada para sahabatnya, pasti banyak dari kalangan para sahabat yang akan memberikan sumbangan kepadanya. Itu demi menjaga marwah kehormatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meminta-minta. Namun nyatanya dari kalangan Habib Ba'alawi ini justru mendawir jamaahnya. Mendawir jamaahnya, meminta-minta kepadanya. Bahkan ada yang jual poster, jual air keramat, jual minyak keramat, dan yang seterusnya, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Ini semuanya jauh dari tuntunan Nabi. Belum lagi kita disuguhkan dengan dongeng-dongeng yang khurafat, yang menandingi. Yang menandingi, bahkan dongeng itu menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang itu bertentangan dengan agama Islam. Baik teman-teman, tak lama-lama kita akan dengarkan kesaksian Pak Yoyo ini sebagai mantan muhibbin, suka duka beliau ketika menjadi seorang muhibbin. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Indonesia. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini di bumi pleret yang permai, bumi pleret raya Nganjuk Soekarto Hadiningrat, kami kehadiran seorang mantan muhibbin Ba'alawi, muhibbin atau pecintanya Habib-Habib, yang bernama Mas Yoyo dari Sukoharjo. Beliau pada kesempatan malam ini ingin bertestimoni dan menyampaikan bahwa suka dukanya menjadi muhibbin Ba'alawi atau pencintanya para Habib. Dan juga mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan di balik testimoni itu. Monggo silakan Mas Yoyo, dimulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Al-Fakir Yoyo Sugio dari Sukoharjo. Jadi gini, berawal saya kan mendapatkan hidayah itu belum lama, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Dan bukan dari alumni pondok pesantren yang notabene-nya tidak punya pengalaman di bidang agama yang lebih kuat gitu. Jadi ketika saya mendapatkan hidayah, saya dipertemukan dengan salah satu habaib yang mungkin sudah kondang lah tingkat nasional, walaupun di tingkat internasional. Kebetulan saya di situ dijadikan asisten beliau dalam bermajelis taklim. Jadi saya udah ikut dakwah kemana-mana selama 3-4 tahun yang lalu. Dan ketika ada pandemi, majelis itu diliburkan atau berhenti dulu. Di saat berhenti itu saya ngikuti lagi. Ada salah satu habaib yang merekrut saya untuk ikut dakwah keliling, daurah gitu ya, dari
Pati, Probolinggo sampai ke Madura gitu. Ya, pada saat itu karena saya seorang yang masih ilmunya kurang, jadi pengertian saya seorang habaib itu kan katanya duriyah Kanjeng Nabi. Jadi saya juga harus khidmat menghormati beliau. Saya sudah rela berkorban untuk dakwah beliau, yaitu secara finansial, waktu, tenaga, dan ya untuk kemajuan dakwah ini. Nah terus sebentar, statusnya ini apa jenengan? Statusnya ini digaji atau menjadi asisten atau istilahnya atau menjadi semacam khadam atau istilahnya apa ya? Mengabdi yang mana? Jadi begini, kita berdakwah itu kan karena dulu saya juga sudah punya target-target ya, di usia 40 ke atas. Saya pengennya itu di usia yang udah tua itu saya abdikan untuk di bidang dakwah ya sebisa saya, maksudnya saya mensupport dakwah-dakwah para habaib itu yang intinya untuk berdakwah di jalan agama. Jadi di situ saya sebagai asisten atau kodim ya, khodam, kodim ya, kodim. Jadi kodimnya, jadi saya jadi asistennya lah kalau bahasanya yang ininya, bahasa yang kerennya gitu, jadi pembantunya. Okay. Nah kita dakwah kita ikutin kemana-mana aja, mengkondisikan juga. Jadi kalau untuk presiden mungkin rank satunya jadi. Dan tidak digaji ya? Alhamdulillah tidak digaji. Benar-benar murni juga ingin berjuang, meluangkan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya juga. Untuk dakwanya seorang Habib itu. Nah, ya itu berlalu sudah. Berlalu karena sudah pandemi, saya sudah nggak resign untuk urusan seperti itu. Kebetulan anak saya juga kena gagal ginjal waktu itu, jadi saya nggak bisa fokus lagi ke urusan dakwah. Saya lebih fokus urusan keluarga gitu. Nah di sisi lain ada lagi, nggak tahu kenapa saya selalu diperdekatkan dengan itu tadi, para habaib gitu. Ketika saya sudah mutusin untuk keluar di yang satu habaib satu, ketemu yang lain, ketemu lagi di Pinang lagi gitu. Harusnya bangga dong ketemu mengabdi ke cucu Nabi. Iya pada waktu itu bangga. Bangga saya gini berasumsi katanya kan cucu Nabi, cucu Kanjeng Nabi, jadi ya, saya harus rela, harus ikhlas dengan apapun kondisinya gitu kan. Nah terus setelah kita sudah ngikuti, udah kayak saudara sendiri, bahkan tidur di hotel bareng, makan bareng. Saya pikir juga kayak gini dalam kebersamaan kayak gini, makan bareng. Ternyata gini, sebenarnya cuma hal sepele waktu itu, tapi menurut saya menjadi hal besar. Ketika makan bersama, ada 2 grup gitu, 3 gitu. Kebetulan saya halaqah 3 gini, makan bersama. Tapi sebelumnya mungkin ada masalah dulu tuh, jadi kayak saya buat pelampiasan. Waktu itu selesai makan, beliau sudah cuci tangan gini, saya juga masukin tangan saya di kopokan itu. Kopokan tempat untuk mencuci tangan ya, setelah selesai makan. Nah dia langsung marah, katanya dia gara-gara antum ini jadi najis katanya. Jadi mereka habis kopokan ke suatu tempat, terus panjenengan karena juga tangannya kotor habis makan, ingin mengkobok juga mencuci di tempat yang sama. Dibilang hanya karena itu kobokannya menjadi najis karena kena tangan panjenengan. Pertama itu najis kata. Terus yang kedua gini, yang menurut saya kurang enak buat saya gitu gini. Katanya, anak itu kalau marah sama antum itu tak masukin di tong, tak semen sak leher, tak buang di laut, nanti tak liatin tiap hari udah mati apa belum. Kan menurut saya kan keterlaluan kalimat seperti itu. Sedangkan orang tua ini konteksnya apa? Konteksnya bercanda atau serius atau marah yang dibuat bercanda atau gimana? Mungkin gini ya, bisa jadi juga jengkel, terus kemudian bercandanya keterlaluan. Bercandanya kalimatnya terlalu dalam. Tapi menurut saya kan nggak sampai segitunya, karena kita sudah kebersamaan sudah lama, harusnya kan nggak usah sampai seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi dengan kalimatnya lebih halus, misal. Akhirnya saya mencarikan solusi sama tuan rumahnya itu kan, tolong Pak carikan air lagi buat kokoan. Tak kasih yang baru lagi akhirnya. Tapi dari yang pengalaman saya pertama itu, akhirnya saya mutusin gini, berusaha untuk menjaga jarak, jadi menjauh daripada nanti terjadi lagi hal yang sama gitu kan, tersinggung. Itu yang pengalaman pertama. Terus ada lagi pengalaman kedua begini,
Waktu itu ini kejadian yang kedua yang ini tadi. Yang kejadian pertama gini, saya dipertemukan salah satu Habib dari Jakarta. Waktu itu di pondok pesantren di Solo. Ketika saya juga kepengen menghargai beliau, tak belikan bubur kacang hijau. Pikir saya kan cuma satu mobil berapa orang, paling 8 sampai 10 orang. Misal bubur 10.000 kan kali 10 cuma 100.000. Nah, ketika tak tawarin tak belikan, katanya ndak usah nanti merepotkan. Terus tapi ya terserah kalau semampunya gitu. Ketika tak belikan 10 bungkus, kita berhadapan gitu. Beliau marah-marah. Katanya gini, antum itu pakai tanya-tanya berapa? Terus kalau saya bilang 3.000 gimana? Saya kaget. Kok pertanyaannya seperti itu gitu dalam hati. Terus itu yang dituju santri-santrinya gitu. Ini kalau 3.000 gimana? Saya gini, loh Bib, ini pondok pesantrennya antum toh? Padahal saya tahu persis itu pondok pesantren itu saya kenal temannya sama gus-gusnya itu saya kenal. Terus selesai dari itu yang menurut saya aneh gitu. Saya baru pertama kali saya ditabok, saya ditabok kanan kiri gini kan. Bercanda apa serius? Ya kalau menurut saya serius. Karena dengan muka marah ya. Maksudnya gini. Tempelengi gitu. Berapa kali itu? Sini kiri kanan gini. Oh, ceplas. Gini. Saya kaget loh. Kok kayak gini ya saya gitu. Jadi gini, gitu. Saya ulang ya, saya rekonstruksi. Panjenengan berusaha untuk baik dengan inisiatif untuk loman apa istilahnya, untuk dermawan, berbagi ya kan. Mau membelikan bubur kacang hijau ya kan. Itu jenengan beli 8. Ternyata sampai di sana bukan malah berterima kasih, malah marah karena jenengan bertanya berapa. Terus sambil menunjuk 3.000 santri yang itu bukan santrinya dia, tapi santrinya Gus, seorang kiai gitu. Betul. Terus dalam posisi seperti itu panjenengan ditempeleng kanan kiri. Oke. Nah dari situ saya kagetnya gini, loh kok seperti ini ya? Katanya Duriya Kanjeng Nabi kok karakternya seperti ini gitu. Saya baru pertama kali gitu. Terus tujuannya itu apa gitu? Maksudnya nampol saya gitu. Ini Habib yang berbeda ya dari yang pertama tadi. Berbeda. Marganya berbeda juga. Berbeda. Oke. Jadi yang pertama tadi, yang kedua, yang ini pengalaman pertama yang ditabok itu. Tapi gini, karena saya masih merasa itu tadi karena Duriya Kanjeng Nabi kan saya hargai. Diundang lagi saya di Jakarta. Oh gitu. Sering di WA gitu kan. Hadir majelis ini. Nah, kebetulan saya juga ada tujuan kepengen di Jakarta mencari pekerjaan gitu kan, sekalian menghadiri undangan beliau gitu. Nah itu ketika di situ setelah saya majelisan saya izin pamit mau kan ada saudara di daerah Tangerang kayak gitu. Terus bilang gini, tolong Pak carikan Muhibin yang mau menjaga majelis ini gitu, dari Solo katanya gitu. Terus saya menawarkan diri karena saya juga ada tujuan tadi kan. Pertama masih ada tadi Muhibin tadi pengen deket-deket sama Duriya Kanjeng Nabi. Terus di situ saya baru tahu karakter aslinya yang setelah nabok tadi. Ternyata emang karakternya keras. Jadi waktu itu saya baru masuk ke malam pertama istilahnya, akadnya sudah jadi apa namanya ya, khotibnya lagi mungkin ya. Itu kebetulan beliau. Jadi itu, akadnya panjenengan itu membantu di majelis taklim situ. Ya tapi digaji kalau yang itu. Tapi digaji. Profesional, maksudnya di depan akadnya digaji gitu. Ternyata setelah masuk situ, terus itu tadi baru mau malam semalam, pada Isya seperti ini kejadian gitu. Yaitu hal sepele juga sebenarnya. Gini, si Habib itu nggak tahu udah pernah punya istri cerai apa gimana, saya nggak tahu. Yang jelas nggak ada istrinya, punya anak 2. Punya keponakan. Nah karena akadnya itu udah bekerja, terus si ponakannya tadi kan baru masak sendiri, makan sendiri. Cewek-cewek ponakannya. Pengertian saya itu gini. Jadi jenengan Habib ini sama 2 ponakan cewek-cewek ini tinggal satu rumah. Ya. Oke. Terus karena kemarin itu udah akad kerja ya, udah tak beresin semua, maksudnya yang kotor-kotor tak beresin. Ketika malamnya itu maksud saya ya udah situ mau kotor-kotor dulu nggak apa-apa, penting tanggung jawab saya kan. Saya pengennya nanti habis subuh atau sebelum subuh ya gitu. Tapi ternyata enggak, dia langsung spontanitas marah-marah, kata kamu itu kerjain Saripah
terus kalimatnya yang keluar yang lah, yang kalimat buruk lah pokoknya, gitu. sarkas, kayak gitu, menghina. Terus saya dalam hati gini, kok kayak gini amat ya, katanya keturunan Kanjeng Nabi, tapi kok padahal Kanjeng Nabi itu menghapus sistem perbudakan. Tapi ketika saya mau menghambakan diri, kenapa feedbacknya seperti itu gitu? Okay. Saya nggak dihargai, terus kayak buat pelampiasannya beliau gitu. Jadi saya merasa nggak terima gitu. Betul. Akhirnya saya langsung WA aja dari atas, saya turun di lantai 2. WA, saya ingin pokoknya keluar, intinya saya nggak cocok. Malam pertama itu? Iya. Malam pertama. Ya. Okay. Terus paginya saya keluar, diizinin keluar. Mohon maaf, tadi panjenengan memakai diksi redaksionalnya perbudakan. Ya. Apa yang panjenengan punya persepsi jenengan sebagai budak? Apa kata-katanya? Enggak seperti ini. Kalau menurut saya kan orang yang menghambakan diri seperti zaman Rasulullah kan namanya budak ya, walaupun nggak digaji ya, intinya mengabdi gitu. Tapi ketika saya juga mengabdi situ kan tujuan saya bukan finansialnya, saya kalah barokahnya juga. Barokahnya. Gitu. Karena kalau finansialnya sebenarnya rendah sekali. Karena soal finansial saya itu punya keahlian di bidang las. Saya bukan nggak mau jadi bantu gitu ya. Untuk menghasilkan sehari 150.000 saya bisa dengan keahlian saya. Saya Solo, daerah Jakarta sekitarnya itu sudah biasa. Ketika saya menghambakan diri kok kayak gini feedbacknya. Jadi dari tiga peristiwa seperti itu, akhirnya saya juga mengkoreksi diri gitu. Daripada saya dekat, akhirnya bermasalah. Akhirnya lebih baik saya yang jaga jarak gitu. Jaga jarak maksudnya nggak usah sampai terjun ke seperti itu lagi gitu. Artinya sudah kapok jadi muhibbin. Ya intinya traumatik gitu ya, daripada nanti terjadi hal-hal lagi ya gitu. Terus akhirnya ya walaupun di pertemuan lagi salah satu Habib lagi, karena sudah seperti itu udah nggak nyaman, akhirnya mundur lagi. Berarti dari sikap, gestur, kata-kata, muka apapun sudah nggak mengenakkan. Ya betul. Jadi kayak itu tadi kayak sistem perbudakan ketika sudah akadnya dijadikan pegawai atau karyawan, suka-suka dia gitu mas. Oh gitu. Nah, itu tadi kan dengan marah kata-kata yang nggak ini, kan nggak sebanding gitu. Okay. Dengan misal gaji cuma segitu, terus kita harus rela di kata-katain yang macam-macam gitu. Melakukan segala hal yang bukan tupoksinya, yang bukan pekerjaannya disuruh-suruh gitu. Okay. Jadi tadi saya ambil kesimpulan, kalau menurut saya pribadi saya introspeksi gitu ya, kok seperti ini gitu sikap para yang menurut mereka kan para duriya Kanjeng Nabi gitu. Harusnya kan memberikan contoh, memberikan tauladan kepada kami yang masih istilahnya masih awam seperti ini kan. Sebenarnya gini, ini juga bagian dari kesalahan persepsi sendiri. Pertama, panjenengan yakin mereka duriya Kanjeng Nabi, ya kan? Kalau Kanjeng Nabi memperlakukan pengikutnya sebutannya apa? Kekasih apa itu yang dicintai. Nabi Muhammad dengan pengikutnya disebut apa? Pengikutnya Nabi Muhammad? Sahabat. Ya kan, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan lain-lain. Sahabat itu definisinya apa? Ya, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, kan begitu kan, dalam bahasa konteksnya kan seperti itu. Terus kemudian sejajar, egaliter, saling take and give, memberi dan menerima. Jadi di sini terjadi proses saling memberi, saling asuh kan begitu ya kan. Sama-sama persahabatan itu sejajar lah, intinya begitu, egaliter lah gitu. Tapi yang mengaku cucu Nabi ini menyebut pengikutnya sebagai apa? Muhibbin. Apa artinya muhibbin? Muhibbin menurut pengertian saya katanya orang yang dicintai atau yang mencintai gitu. Mencintai, pecinta. Nah, definisi cinta itu ada korelasinya. Cinta itu harus ekivalen dengan pengorbanan. Semakin kita mencintai sesuatu, kita harus besar pengorbanannya. Artinya kalau jenengan sudah menyatakan sebagai muhibbin Ba'alawi atau Habib, jenengan kan menyatakan diri pecinta. Jenengan harus siap berkorban apapun, derita seperti apapun jenengan harus siap. Nah itu gitu. Pertanyaannya, yang nabinya aja menyebut pengikutnya sahabat, loh kenapa kok yang ngaku cucunya memperlakukan sebagai muhibbin, sebagai orang yang harus mencintai dirinya, kan gitu. Harusnya
kalau memang duriahnya pewaris ajarannya kan tidak begitu. Ya. Nah, akhirnya ya ini efeknya. Kalau pecinta ya harus siap ditindas, harus siap menderita, harus siap berkorban apapun, begitu. Jadi intinya apa? Panjenengan tadi menyatakan di awal tadi saya mendapat hidayah. Hidayah apa yang jenengan maksudkan itu? Kalau yang hidayah tadi gini, dari yang saya itu dari pekerja yang tadi saya ceritakan, saya bekerja di Jakarta dulu. Jadi Jakarta sekitarnya udah saya jajah semua. Jadi ketika saya dipertemukan untuk itu tadi ikut di bidang dakwah sesuai kemampuan saya, walaupun sekedar sebagai tadi apa muhibin tadi. Muhibin. Nah, karena kita juga nggak paham kan. Intinya saya pengen ikut partisipasi gitu. Yeah. Jadi jenengan merasa dari orang yang tidak ngurusi agama mendapat hidayah ingin ngurusi agama. Gitu. Ternyata jenengan jadi muhibinnya Habib, ya kan? Terus jenengan mendapat perlakuan seperti budak, dihina, sampai tadi itu kobokan tempat yang sama dianggap jadi najis. Jadi jenengan ini najis. Jenengan anjing apa? Nah, justru itu yang membuat saya jadi tanda tanya seperti apa itu. Seperti zaman Belanda itu banyak kantor tulisannya Inlander dan anjing dilarang masuk. Jadi saya berasumsi gini, ketika Rasulullah itu kan jadi toladan ya, jadi contoh gitu. Ketika di situ ada seorang yang buta disuapin, walaupun dihina tetap dilayanin. Tapi kok sekarang di zaman modern ini ada orang yang mengaku dirinya habaib yang keturunan Kanjeng Nabi, tapi tidak mencerminkan dari apa yang mereka siarkan selama ini gitu. Nah, ternyata sekarang setelah jenengan sadar bahwa dan tahu, jenengan sekarang sudah mendengar nggak, yakin nggak kalau habaib ini atau Habib-Habib keturunan Yaman ini bukan cucu Nabi, yakin nggak? Ya sekarang karena apalagi dengan adanya fenomena tes DNA ya. Nah saya semakin jadi pertanyaan saya yang dari dulu itu akhirnya kayak terjawab gitu. Oh mungkin ini tepat gitu. Bahwa mereka itu bukan Dzurriyyah Kanjeng Nabi mungkin karena dengan sikap-sikap mereka gitu yang perlakuannya lebih keras, lebih gitu. Oke. Arogan kalau menurut saya. Jadi menurut panjenengan lebih baik Habib ini membuktikan dirinya kalau benar cucu Nabi. Ya kalau menurut saya itu harus konsekuensi gitu. Ketika mereka mengaku dirinya seorang Habib ya konsekuensinya mungkin dengan era modern tes DNA ya ikutin aja biar umat itu semakin yakin gitu. Sama enggak DNA-nya dengan keluarga Nabi yang ada di Timur Tengah gitu kan. Jadi jangan mengikrarkan diri sendiri saya Habib tapi sementara dia nggak mau pembuktian bahwa mereka itu Habib gitu. Terus pesan jenengan sekarang dengan jenengan tadi dihina najis, jenengan guyonnya mau dicor, ditong, tinggal kepalanya dicelupin dibuang di laut, ditunggu tiap hari mati apa enggak terus kemudian jenengan diperlakukan seperti budak, terus ditempelengi, dikasih sesuatu tapi bukan malah berterima kasih, tapi jenengan malah dihina-hina dan seterusnya, dipermalukan. Apa pesan jenengan kepada mereka yang masih terkooptasi dan yakin bahwa Habib ini cucu Nabi dan menjadi muhibin mereka? Apa pesan jenengan? Jadi pesan saya para muhibin yang mungkin juga ada yang benar-benar muhibin karena dia paham dari dunia perpondokan ya, menghargai cucu Kanjeng Nabi itu emang salah satu wajib gitu. Tapi buat yang belum paham atau awam seperti saya itu ya lebih baik mendalami dulu karakter si habaib tadi, benar-benar dia seorang alim ulama besar benar, dan dia merealisasikan apa yang dapat dari ilmunya itu direalisasikan ke masyarakat gitu. Ya mungkin lebih tepatnya kalau orang Jawa anda pasor kayak gitu, rendah hati ya, gitu. Berarti harusnya genetika atau keturunan, kalau keturunan orang besar dia akan jadi orang yang mulia keturunannya, mencerminkan mentauladani datuknya. Ya, betul. Kalau ternyata ngaku orang besar perbuatannya tidak sama, berarti patut dipertanyakan. Yang kedua juga harus diuji secara benar, apakah benar dia keturunan Nabi atau tidak. Kan gitu, termasuk dengan tes DNA. Nah, berani nggak Pak Alawi ini tes DNA? Ini ada mantan muhibin loh yang menuntut kalian untuk tes DNA. Dan kalau berani, monggo tes DNA dibiayai, gimana? Berani nggak? Enak loh, gratis kan gitu.
Ya, setuju. Setuju. Oke. Nah, jadi pesannya para muhibin agar meneliti betul apakah mereka keturunan Nabi atau tidak, harus berani mempertanyakan. Jangan sampai nanti husnudzon ternyata salah. Kalau husnudzon pada sesuatu yang salah, sama juga akibatnya akan suudzon kepada yang benar. Bisa jadi kan demikian. Kiai-kiai yang ternyata juga mungkin ya kan masih ada ketersambungan nasab dengan Rasulullah malah disuudoni karena mukanya sudah muka Nusantara. Sementara mereka-mereka yang mukanya masih muka Timur Tengah dianggap cucu Nabi tanpa diteliti lebih lanjut genetikanya, akhlaknya, perbuatannya, kapasitas ilmunya, dan tentu saja punya isbat enggak dari negara asal kan gitu. Masa cucu Nabi distempel di Jakarta kan tidak mungkin sudah kan gitu. Tidak masuk akal. Oke. Kalimat terakhir yang mau disampaikan monggo. Kalimat terakhirnya intinya tadi kita harus berhati-hati gitu aja. Dengan waspada, jangan cuma sekadar apa ya istilahnya anut grubyuk kalau orang Jawa. Jadi rubuh-rubuh gedang cuma mengikuti aja tanpa mau meneliti dulu lebih dalam gitu. Ya itu tadi kealimannya, keilmuannya, terus sanatnya gitu. Apalagi ini menyangkut dengan duriahannya Nabi. Saya kira cuma sampai di situ. Baik para warga Nusantara. Hati-hati. Kalau Bupeto ada masalah, babat langsung. Baik para warga Nusantara dan juga terkhusus bagi para muhibin Mbak Alawi, ini ada mantan muhibin, contoh kasus testimoninya studi nyata, siap dimubahalah? Siap bahwa bersumpah bahwa kesaksiannya benar, siap. Oke. Bahwa menjadi pelajaran bagi semua, jangan mudah percaya. Di era sekarang itu informasi mudah didapat, komunikasi juga mudah. Bisa saling korespondensi dengan narkoba internasional, bisa tes DNA. Kalau ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi, suruh buktikan. Jangan seenaknya ngaku-ngaku, ternyata itu untuk mengkapitalisasi umat, memanfaatkan umat. Apalagi orang-orang yang muhibin, pengikut mereka tambah dijadikan budak atau dimanfaatkan. Demikian, salam waras bagi seluruh warga Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana pengakuan dan kesaksian mantan muhibbin yang telah mengabdi kepada habaib. Ternyata beliau dianggap najis, ya, bahkan diperlakukan semena-mena ya, seperti hakikatnya budak. Sebenarnya teman-teman semuanya, bahwa kalau seandainya para habaib ini mengajarkan ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dari akhlaknya, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita akan ikuti ya. Namun karena kenyataannya, akhlaknya, kemudian sikapnya, bahkan kadang ucapannya itu yang terlontar dari mulutnya itu terkadang ucapan-ucapan yang kasar dan kotor. Yang ini timbul pertanyaan, apakah iya yang seperti ini keturunan Rasulullah? Ya, belum lagi nanti dongeng-dongeng yang khurafat, ya, yang tidak dibenarkan dalam Islam, dongeng-dongeng dusta, ya, dongeng-dongeng yang sifatnya menjunjung tinggi leluhurnya, yang hebat dan sakti seterusnya, itu semuanya tidak pantas untuk didengarkan. Dan inilah yang menjadikan kita semakin ragu kalau mereka adalah keturunan dzurriyyah Rasul SAW. Mudah-mudahan muhibbin yang lain bisa menyusul dan semakin tersadarkan sehingga kita terbebas dari dunia perbudakan habaib. Baik teman-teman, mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.